Shalom, pagi bersama tedukan kepala, pejamkan mata sejenak. Inilah anak yang kau kasihi. Kami merasakan bagaikan umat Israel berada di Gosyen. Tulah boleh datang, tapi bangsa Israel terhindar dari tulah. Demikian juga hari ini kami bangun tubuh yang sehat. Semua karena Tuhan. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah dari Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat 20. Berpegang teguh pada pengharapan, tapi hai saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran berbahagia dalam apa yang janjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan demikian ia memperoleh apa janjikannya kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya. Dia mengakhiri segala bantahan, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari pelindungan beroleh kedorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan nyata di depan kita. Pengharapan itulah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pengharapan ada sesuatu yang sebagaimana ayat 19. Pengharap itu sesuatu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang. Sau jangkar, apa itu bisa tetap tenang sekalipun ada gelombang, karena jangkar yang diturunkan. Tapi jangkar yang diturunkan hari ini, jangkar yang dikatakan jangkar yang kuat bagi jiwa kita, jangkar yang kuat kepada Kristus, bahwa Kristus ada pengharapan jiwa kita, sebab Yesus sudah masuk di bait tabir atau ruang maha suci. Oh, dulu imam besar manusia turun Harun yang diizinkan setahun sekali mengadakan gafirat terhadap imamat pasal 16 untuk menambahkan imam besar keluarganya dan umat Israel. Tetapi imam besar bukan akurat Melkisedek, Yesus membawa darah. Ya, ada pengharapan.
Dia sau yang kuat. Bukan mengharap sekedar hayal, tapi iya dan amin. Kenapa? Sebab ayat 18 kata, supaya oleh dua penyataan yang tidak berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Jadi pengharapannya kita nantikan dari Tuhan itu, dia tidak mungkin berdusta. Bukan pengharapan yang sia-sia. Setelah mati, selesai, tidak. Tapi ada harapan. Kita satu ketika akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ketika bunyi sangkakala berbunyi, orang mati dan Tuhan akan dibangkitkan. Dan kitanya hidup akan diubah. Justru kita ada pengharapan. Sekalipun mati, ada pengharapan hidup. Amin. Ada pengharapan. Mungkin hari ini juga mati masalah hidup gak selama di bawah. Sebagaimana kan roda, dia akan berputar. Satu ketika akan naik. Tuhan akan tolong. Tuhan selesaikan persoalan saudara. Tuhan akan membuka jalan untuk saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Mungkin hari berat, tapi ingat masih ada harapan untuk hari esok. Amin. Sebab saudara Tuhan adanya saudara sembah hidup. Apa yang bicara keselamatan sudah pasti. Apalagi bicara yang materi. Terimalah dengan iman. Di dalam Yesus ada pengharapan. Selama akar itu bertemu dengan ayat, akar itu, pohon itu pasti bertumbuh. Selama saudara bertemu dengan Tuhan, masih ada harapan untuk hari esok. Masih ada harapan. Kalau mungkin saudara bisa goyang, tetap satu ketika akan kebangkitan yang luar biasa dari saudara. Amin. Saudara percaya dia akan pulihkan ekonomi saudara, dia akan pulihkan rumah tangga saudara, dia akan pulihkan nikah saudara, dia akan juga pulihkan anak-anak saudara, pelayanan saudara, segala-galanya. Peganglah, sebab di dalam Tuhan ada pengharapan. Ingat, Ayub sekali sudah babak belur, tapi dia kata masih ada pengharapan. Selama akar itu dengan air, masih ada harapan. Selama kita masih bertemu Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Sebab di dalam Tuhan masih ada harapan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah pesimis dengan hidup yang saudara hadapi hari ini. Amin. Tetap beriman kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Engkaulah pengharapan, bagaikan sau yang kuat, yang tidak mungkin bisa digoncangkan. Sekalipun kapal dikena angin tetap kuat. Sebab ada jangkar yang ada di dalam dasar laut. Demikian ya, kami melekat dengan Engkau. Sebab Engkaulah korban yang luar biasa. Di dalam salib Kristus ada kekuatan kemenangan, ada pengharapan di dalam Engkau. Sebab Engkau tidak pernah berdusta. Kami pertaruhkan masalah kami, usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami semua kepada Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri. Berikan mereka hikmat yang di surga, terima takut kepada Tuhan. Sedang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.